hormat dumateng para makhluk sedanten mawon sing manggon teng berhala niki. Mbok pilih lampas tindak piatur sekimah ingkang lahir utawi batin ingkang saidine sarak kimboten. Kula nyuwun welas agung pangapurane dumateng para makhluk sing manggon teng berhala niki. Antaran pangapurane para makhluk sing manggon teng berhala niki, mugi-mugi kula angsal pangapura dumateng Zat Maha Sempurna, Maha Kuwasa, Maha Suci, Maha Pencipta sing nyiptaken kula. Menjadi salah satu jalur transportasi antara dua kerajaan yakni Kadiri dan Singasari, Kabupaten Blitar sempat menjadi pusat kegiatan keagamaan pada masa itu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan sejarah kerajaan berupa candi yang tersebar di daerah ini. Kompleks candi termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Candi Penataran atau yang memiliki nama asli Candi Palah ini dibangun sebagai candi gunung yang digunakan sebagai tempat upacara pemujaan. Selain itu, pembangunan candi yang digunakan untuk pemujaan oleh para raja ini juga untuk mencegah bencana letusan Gunung Kelut yang sering terjadi. Kompleks candi ini pertama kali dilaporkan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1815. Dibangun secara bertahap mulai abad 12 Masehi pada masa pemerintahan Kerajaan Kadiri, dilanjutkan pada masa Kerajaan Singasari, dan dikembangkan pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kompleks Candi Penataran dengan luas 2 hektar ini terbagi atas 3 halaman. Masing-masing halaman dibatasi dengan arca dwarapala yang menggambarkan sosok penjaga bangunan penting kerajaan. Sebelum memasuki halaman candi pertama, terdapat bangunan suci berbentuk persegi panjang yang disebut pendopo teras. Pendopo ini dulunya berfungsi sebagai tempat peristirahatan para raja serta tempat untuk menaruh sesaji pada upacara keagamaan. Pada pendopo ini dikelilingi relief kisah Sang Setiawan, Sri Tanjung, dan Bubuk Sah Gagang Aking yang menceritakan tentang perjuangan, kesetiaan, dan keikhlasan dalam mencapai kesempurnaan hidup. Candi Angka Tahun merupakan bangunan candi yang terletak di halaman pertama. Pada bagian dalam candi, terdapat arca Ganesha yang dipercaya sebagai dewa dengan sumber kekuatan dan relief Surya Majapahit pada bagian atas bilik candi yang menjadi simbol kebesaran pemerintahan Majapahit. Model bangunan pada candi ini lebih sering dijumpai masyarakat pada lambang Kodam 5 Brawijaya. Memasuki halaman kedua, terdapat bangunan Candi Naga yang saat ini hanya menyisakan bagian kaki dan tubuh candi. Relief naga yang mengelilingi bangunan membuat candi ini disebut sebagai Candi Naga. Sementara itu, setelah melalui Candi Naga, para pengunjung dapat menyaksikan kemegahan Candi Inti Penataran. Dalam bangunan dengan 3 tingkat ini, masing-masing terdapat cerita relief yang berbeda. Pada teras pertama, terdapat relief kisah Ramayana. Relief Krisnayana di teras kedua, serta relief arca singa dan naga bersayap di teras ketiga. Dari ketiga bangunan candi di Penataran, Candi Inti inilah yang hingga saat ini paling disakralkan.
Makna-makna cerita dalam relief yang ada juga sangat berbeda dengan candi yang lain. Keseluruhan cerita tentang sejarah Penataran terukir dalam sebuah prasasti yang cukup sakral, yakni Prasasti Palah. Prasasti Palah dibuat oleh Raja Kertajaya atau Srengga dari Kadiri yang berisi penetapan Sima dan diperuntukkan sebagai sarana menjaga serta memelihara keberlangsungan peribadatan di tempat suci. Pada halaman paling belakang Candi Inti, terdapat kolam berair jernih dengan relief kisah fabel pada dindingnya. Air dalam kolam itu dulunya digunakan untuk pemujaan dan hingga saat ini dipercaya tidak pernah kering. Kompleks Candi Penataran tergolong bangunan mati karena tidak berhubungan dengan agama atau kepercayaan yang ada saat ini. Dan pemerintah Kabupaten Blitar meresmikan kompleks percandian ini sebagai tempat wisata edukasi sejarah. Candi Penataran menjadi bukti tingginya peradaban nenek moyang kita pada masa lampau. Bangunan cagar budaya berupa kompleks candi ini tetap dilestarikan dan dilindungi keberadaannya. Di Candi Penataran ini juga rutin digelar acara yang bertajuk Purnama Seruling Penataran. Dalam acara tersebut, seluruh masyarakat yang hadir secara bersama-sama meniupkan seruling yang terbuat dari bambu. Acara tersebut juga bertujuan untuk menghadirkan kembali suasana kerajaan pada saat malam bulan purnama.